Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi morfosintaksis bidang morfologi. Kali ini saya akan membahas materi dengan judul morfem, morf, dan alomorf. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian morfem. Morfem berasal dari kata morphe yang berarti bentuk dan ema berarti membedakan. Dalam ilmu bahasa, morfem adalah bentuk atau satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat lagi dibagi atas satuan yang lebih kecil yang dapat membedakan arti. Ditinjau dari segi bentuknya, morfem terbagi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tanpa harus dilekati atau dihubungkan dengan morfem yang lain. Semua bentuk dasar atau kata asal tergolong sebagai morfem bebas, misalnya nomina rumah, verba jalan, adjektiva rajin, numeralia 4, dan sebagainya. Atau semua kelas kata terbuka termasuk morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa melekat pada morfem bebas. Yang termasuk morfem terikat adalah semua afiks seperti prefiks, infiks, sufiks, konfiks, dan afiks terbagi. Juga semua klitika yang terdiri atas proklitika dan enklitika. Selanjutnya, perbedaan antara morf dan alomorf. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian morf. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaannya terhadap satu morfem. Morf merupakan wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Dalam hal ini, secara sederhana, morf itu adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya karena belum melekat pada morfem dasar. Definisi alomorf. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Atau dapat juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut jika sudah diketahui statusnya. Atau alomorf adalah perwujudan konkret di dalam pertuturan dari sebuah morfem. Oleh karena itu, setiap morfem tertentu memiliki alomorf. Entah alomorfnya 3, 4, 5, dan seterusnya. Tentu saja, morf itu dapat berbeda-beda, bergantung pada fonem awal pada morfem dasar yang dilekati oleh morfem terikat. Dalam hal ini, morfem terikat masih bersifat abstrak. Kekonkretannya dapat diketahui apabila sudah melekat pada morfem dasar dengan fonem-fonem awal tertentu. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara morf dan alomorf. Kita ambil contoh prefiks meng. Prefiks meng ini adalah morfem yang abstrak. Kemudian prefiks meng ini akan memiliki morf, yaitu morf me, morf men, morf men, morf mem, dan morf menge. Morf-morf ini belum diketahui distribusinya apabila belum melekat pada morfem-morfem dasar. Jadi meng, me, men, men,
mem, menge adalah morf dari morfem meng. Sekarang bagaimana halnya dengan alomorf? Kita dapat mengetahui alomorf dari prefiks meng ini jika sudah berdistribusi dengan morfem dasar yang memiliki fonem-fonem awal tertentu. Misalnya, meng didistribusikan dengan fonem awal R pada bentuk rawat akan menghasilkan kata merawat. Demikian pula prefiks meng yang didistribusikan dengan morfem dasar didik akan menghasilkan kata mendidik. Morfem meng yang didistribusikan dengan bentuk dasar sapu akan menghasilkan kata menyapu. Morfem meng yang didistribusikan dengan morfem dasar baca akan menghasilkan kata baca. Selanjutnya, morfem meng akan menjadi menge jika didistribusikan dengan morfem dasar bom, yaitu morfem yang hanya bersuku satu sehingga menghasilkan kata mengebom. Oleh karena itu, meng, me, men, mem, dan menge disebut alomorf dari prefiks meng karena distribusinya sudah jelas, sudah melekat pada sebuah bentuk dasar untuk menghasilkan bunyi-bunyi tertentu yang merupakan variasi bunyi dari prefiks meng. Itu contoh khusus pada prefiks meng. Selanjutnya, morf dan alomorf dapat dibedakan pada contoh yang ada pada prefiks ber. Ber ini adalah sebuah morfem yang akan memiliki morf ber, be, dan bel. Ber, be, dan bel ini adalah morf dari morfem ber. Artinya dapat diketahui bahwa ini adalah morf karena bentuk-bentuk ini belum direalisasikan atau belum didistribusikan dengan morfem yang lain. Nah, setelah morfem berdistribusi dengan morfem dasar karya, itu akan menghasilkan kata berkarya. Kemudian morfem berdistribusi dengan morfem dasar ternak akan menjadi kata beternak. Mengapa beternak? Karena suku awal yang berfonem akhir er itu akan menjadi be. Jadi tidak seperti proses morfologis pada morfem ber. Kemudian ber menjadi bel apabila direalisasikan atau didistribusikan dengan morfem dasar ajar menjadi belajar. Semua ini contoh yang dikemukakan sudah diuji di dalam prinsip-prinsip pengenalan morfem pada materi sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa morfem, morf, dan alomorf adalah tiga bentuk yang saling berkaitan. Jadi kehadiran morf berasal dari morfem, kemudian kehadiran alomorf berasal dari morf. Sebenarnya terbentuknya alomorf itu adalah pertemuan antara morfem terikat dan morfem bebas. Kemudian untuk mengetahui penyesuaian bunyi dari morfem terikat ke morfem bebas itu adalah terjadinya morfofonemik. Untuk membahas morfofonemik, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Demikianlah penjelasan morfem, morf, dan alomorf. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.